Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya terus firman-Mu itu boleh menjadi dasar hidup kami dan kami boleh melakukannya dengan setia, dan biarlah rema-Mu itu Tuhan yang terus boleh menguatkan kami untuk kami tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para lektor yang akan membaca kebenaran firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan daripada Tuhan terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih, bersyukur kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Terima Mulia. kasih. Terima kasih Pak Diko Setiawan. Ya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Ibu Veronica. Kembali kami ulang untuk Ibu Veronica sebentar. Mazmur 57 ya, jadi tidak seperti apa yang tertayang di monitor. Baik, terima kasih. Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Baik, saya lanjutkan. Kisah Rasul 28. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan."
Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Avius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun pada aku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang kau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Abdul Siahan. Ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paul Sang. Temanya yaitu diluputkan dari musuh. Iya, langsung saja kita dengarkan paparan dari Haleluya. Luar biasa, Pak Mulia. Terima kasih. Saudara, ketika kita kena sial, saudara ya. Kalau kena sial, apakah sial itu adalah sial, apa bukan sial? Itu tergantung kondisimu saat itu. Kalau kamu lagi di dalam Tuhan, tidak ada sial datang padamu. Sekalipun tiba-tiba kamu di PHK nih. Kamu cinta Tuhan, kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kamu hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kamu berdiakoni, tiba-tiba kamu di PHK. Itu bukan sial, saudara. Kamu dengar suara Tuhan, mungkin kamu dengar suara Tuhan suruh usaha sendiri, tapi kamu bandel. Kamu nggak berani. Usaha sendiri. Kamu jangan berpikirnya bahwa rezekimu hanya dari kamu jadi karyawan. Ya sudah, usaha sendiri, buka toko online. Apa kamu jadi YouTuber? Nah, saudara ya. Saudara, ketika kamu pikir kamu sial, ya saat itu, anak saya waktu mau magang itu sampai minggu terakhir ya, dikasih kesempatan berapa bulan dia tulis surat sama beberapa perusahaan yang dia kepengen. Gagal semua, saudara. Waduh, dia panik. Bisa mundur tuh. The last 3 days, saudara. Dia nangis sudah ya, panik. Ya panik, gimana nggak panik kalau enggak kuliahnya bisa mundur. Dia sudah bekerja keras, nilainya A semua. Terus mundur gara-gara nggak dapat tempat magang, kan konyol. Dia bilang, kamu berdoa. Ataunya dia dapat tempat magang yang digaji, saudara. Dan gajinya gede banget. Yang tempat-tempat lain yang katanya dapat magang hebat-hebat cuma digaji 400. Dia digaji 800 waktu itu, saudara ya. 800 itu 16 juta, saudara, sekarang. Magang digaji 16 juta loh, saudara. Itu temannya Marcel katanya kerja di Hilton, magang gaji 600.000. Saya bilang 600.000 mah bayar parkir aja nggak cukup itu. Gila itu. Ya, tapi memang itu. Nah, teman-temannya juga sama ya, buat bolak-balik transportasi saja nggak cukup. Nah, si Wahyu dapat 800, saudara. Wejar, senang, saudara. Sudah gitu, dia tempat magang 2 kali di tempat yang sama. Ya, dan sekarang diminta kerja part-time, saudara. Gajinya 1.000. Lebih naik ya. Karena kerja kan, kalau dulu magang, ini kan part-time, 1.000. Gaji 1.000, saudara, part-time sambil kuliah S2 dia. Kelihatannya kan sial kan. Coba bilang, kalau kamu dulu dapat yang sana itu, kamu nggak dapat uang tuh, ya. Dia sekarang bikin SIM 3.000 euro pakai duitnya dia sendiri, saudara ya. Nggak minta orang tuanya. Ya udah usia kerja kan, usia dia kelahiran tahun 2000, berarti kan Februari besok 2026, berarti dia umur 26. Sudah waktunya menghasilkan uang. Dan luar biasa, saudara ya. Kelihatannya sial, tapi di last days, saudara, 3 hari terakhir, malah dapat tempat magang yang dia digaji. Kalau dia sudah ikut yang pertama, ya dia nggak dapat uang. Dan ternyata semua dosen-dosen dia magangnya di perusahaan itu. Kok bisa begitu ya? Nah, kan nggak tahu. Ya, kalau kita mau jelaskan hari ini, kita nggak bisa menjelaskannya. Itu yang namanya mujizat. Karena hari ini kita mau menjelaskan, kita nggak bisa jelaskan. Tapi mungkin ada penjelasan lain. Kita nggak ngerti, mungkin dosen-dosennya sudah watching dia kan. Sudah memantau, monitor. Makanya merekomendasi kan. Biar dapatnya ke sana. Karena di Eropa tuh sering ya. Eropa tuh sering men-setting sesuatu sistem. Mereka itu. Nah, itu ya saudara ya. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Sama ya, dulu pernah cerita lagi. Dulu kita di Jerman, dalam tanda kutip ditolak. Ya, 2018 kami ditolak.
bukan ditolak, sebenarnya salah prosedur. Saya itu diajari salah, ada lawyer yang ngajari saya salah. Terus kami pulang ya, 14 Februari 2019. Kami dipulangkan ke Belanda sesuai dengan asal visa kami. Waduh, gimana nggak panik, saudara? Si Wais itu teman-temannya udah kuliah semua, dia masih nganggur, nggak sekolah, nggak jelas, ya kan? Si Miracle, namanya Miracle. Sudah, Coco, jangan takut. Tuhan bilang di Belanda lebih bagus daripada di Jerman. Anak ini saudara waktu itu umur 10 tahun. Tuhan bilang, umur 2008, ya umur 10 tahun ya. Tuhan bilang di Belanda lebih bagus daripada di Jerman. Ini anak 10 tahun saudara ya, bernubuat buat kakaknya saudara. 14 Februari 2019 itu lagi ulang tahun. Kami dikawal pakai Mercy ya, kita pakai Mercy mobil, 3 mobil yang wing polisinya saudara, wing macet ya dari Erfurt pergi ke Ter Apel. Macet itu ya jalannya saudara, tapi kita bisa merobos saja ya, cuma 9 jam. Dari Erfurt ke Ter Apel cuma 9 jam, jauh sekali itu saudara ya. Kamu sendiri nggak mungkin itu. 9 jam itu pakai apa rider itu ya saudara, kita dikawal pakai rider. Mungkin mereka tahu saya bahaya ya saudara ya, karena mereka membaca beberapa artikel dari saya kan. Jadi dikawalnya luar biasa. Terus kita sampai di Ter Apel, kita ngerayakan ulang tahun dengan nasi dari dengan makanan box dari ACC. Ya, kita nyanyi itu ya, kita nyanyi Amazing Grace, ada rekamannya dulu ya, nyanyi berempat itu kita di Ter Apel tuh. How sweet the sound that saved a wretch like me. Saudara, di dalam ketidakpastian kami tahu ya, Miracle bilang, Coco, di Belanda itu Tuhan bilang di Belanda itu lebih baik. Dan memang di Belanda itu lebih baik, saudara ya. Sekarang si Wais sudah bekerja, ya walaupun part-time, ya. Dan dia bisa membantu keuangan kita semua, bahkan keuangan gereja ya. Dia membantu semua. Dan luar biasa, saudara ya. Selalu ada keberuntungan demi keberuntungan dalam hidupnya. Yang kelihatannya sial. Ya dong, dipindah, ditolak kan sial itu, saudara. Ya, tapi itulah keberuntungan. Ya, saudara ya. Sialmu itu adalah keberuntungan kalau kamu selalu hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau kamu tidak di dalam Tuhan, kalau kamu sial, kamu kudu introspeksi. Ada apa nih? Kamu suka berzina, kamu selingkuh. Begitu kamu sial, kamu kudu tengok ada apa nih. Itu warning. Jangan sampai kamu mati dalam dosamu. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, kamu yakin kamu beres. Jangan takut, saudara. Buat istri saya, buat Ana itu, ya, kena sakit paru-paru 9 bulan itu. Waduh, itu sih udah mau mati itu, saudara ya. Sampai si Rudi Yohanes itu menghina-hina ya, saudara ya. Itu kalau saya sebelahnya bisa saya gulung gitu, saudara. Si Rudi Yohanes menghina istri saya begitu ya. Bawa-bawa menghina istri saya begitu ya. Dan istri saya mau mati, saudara, waktu itu. Ya, tapi sial itu ternyata dia melihat bagaimana mujizat terjadi dalam hidupnya. Ya kan? Hari persis ya, habis 9 bulan itu. Saya tanya, kamu sudah yakin gak ada masalah kan? Saudara, itu kiriman ya. Ada apologetnya orang Islam yang mati. Waktu saya tengking itu ya. Waktu saya tanya itu, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, kamu yang bukan dari Tuhan, yang bukan dari surga, saya kembalikan siapapun yang ngirim. Terus saya kemarin saya lihat ya, ada apologet Islam yang mati di bulan itu, saudara. Jadi itu kiriman. Sialnya itu justru menjadi kesaksian bagi kami. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Jadi kalau kamu saat ini lagi terpuruk, kamu cek dulu, kamu hidupnya lagi beres gak sama Tuhan. Selidiklah akan aku, ya Bapa, ketahuilah akan hatiku.
supaya kita berkenan selalu sama Tuhan. Kamu cek dulu setiap kali. Begitu yakin kamu beres hidupnya, itulah keberuntunganmu. Itu adalah titik balik. Titik balik, saudara. Dari nasibmu akan menjadi lebih baik. Kalau kamu lagi ditinggal sama teman-temanmu, kalau kamu lagi dikhianati sama teman-temanmu, kamu cek dulu pribadi. Kamu ada dosa apa? Beres nggak hidupnya? Tenang. Karena itu Tuhan bersihkan kamu dari teman-temanmu yang sialan itu, saudara. Gara-gara teman-teman itu kamu tuh sial, bohoki, rezekinya terhambat. Begitu teman-teman pergi, tiba-tiba rezekimu naik. Percaya saya, saudara. Ingat emang saya ngomong. Jadi kalau kamu lagi ditinggal teman, kamu tenang, jangan takut. Waktu saya ditinggal teman-teman saya itu ya, waktu Galaru, waktu saya suruh pergi itu, saya dijelek-jelekin minta ampun. Tapi gara-gara Galaru pergi, orang donasi kita jadi nambah. Satu, fokus tanpa Galarua. Kedua, ternyata banyak orang tidak percaya dengan Galarua saat itu. Dengan para pengurusnya, jadi mereka berhenti, nggak mau, nggak suka. Terbukti dari trennya naik. Tren total penerimaannya naik. Dan kita bisa melakukan banyak hal. Itu, saudara. Jadi ada satu ya di dalam kehidupanmu, ya. Ini kamu boleh percaya boleh enggak ya. Ada orang-orang yang bawa sial dalam hidupmu. Auranya aura sial. Dan Tuhan mau singkirkan dia dari kamu karena orang ini bawa sial dalam hidupmu. Kalau tinggal istri gimana Pak? Bahagia Pak? Tinggal istri kamu perlu meratap, saudara. Kamu perlu menangis. Tinggal suami kamu perlu menangis. Kamu berdoa sama Tuhan. Kawin lagi Pak ya jangan. Jangan menangkan. Tapi jangan menderita. Di saat dia pergi meninggalkanmu. Saatnya kamu sendiri tiap malam. Kamu bisa berdoa dengan bebas tanpa gangguan dirayu-rayu, dipegang-pegang. Iya kan? Kamu bebas, kamu free. Semalam-malaman kamu bisa berdoa. Pergunakanlah waktu-waktu itu untuk bersyafaat. Buat anak-anakmu, buat suamimu, buat istrimu yang pergi itu. Buat orang-orang yang kamu cintai. Jangan marah. Jangan marah, saudara. Tapi kamu perlu berdoa sungguh-sungguh ketika istri atau suami yang meninggalkanmu. Kalau orang lain biar. Tapi kalau istri atau suamimu, kamu perlu berdoa. Walaupun kamu hidup dalam kekudusan, kamu tetap harus berdoa. Itu beda, itu kasus yang berbeda. Sial, bukan masalah sial atau nggak sial. Karena hubungan suami istri itu sakral. Sama seperti hubungan kamu dengan Tuhan. Jadi kalau ada salah satu yang meninggalkan, walaupun itu masih Islam, di luar Tuhan Yesus, ya atau Buddha atau agama apapun, tetap kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak suka perceraian, walaupun beda agama. Ya, walaupun beda agama. Apa yang mau saya sampaikan? Hari sial itu, ya, hari kamu dikeroyok sama musuh-musuhmu dari segala penjuru. Musuh itu bisa orang, musuh itu bisa keadaan, musuh itu bisa perasaan hatimu sendiri, jiwamu sendiri, hawa nafsumu sendiri. Di hari kamu dikeroyok musuh-musuhmu dan kamu terhempas, datang sama Tuhan, introspeksi. Gitu ya. Introspeksi. Kalau kamu yakin kamu beres hidupnya, ya, yakin kamu jangan nyalain orang lain. Berdoa kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Ya, berseru, memanggil namanya, berdoa. Berdoa, saudara, jangan takut. Dia akan hampirimu, dia akan kuatkan kamu. Jangan takut. Apapun kondisimu. Makanya saya berani nantang orang.
Saya ingat saya mau dipenjara dulu, mau gegeran sama mafia illegal logging, saudara ya, tahun 2004. Saya tunjuk mukanya saya, karena saya yakin saya benar, saya nggak salah. Dan saya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam naifnya saya tunjuk mukanya, hidungnya saya tonyol begitu ya. Saya tidak takut sama kamu. Saudara-saudara saya kaget. Kamu tonyol mukanya. Tak tonyol mukanya. Saya bilang begitu. Saya nggak tahu siapa dia, saudara. Waktunya dia itu mafianya Jawa Tengah, saudara. Orang paling kuat di Jawa Tengah. Mafia paling ditakuti di Jawa Tengah. Kayak TW-nya Jawa Tengah itu, saudara. Tak tonyol mukanya tuh. Saya puas sekali, saudara ya. Saya masuk penjara tuh. Dibelusokkan pokoknya. Dibayar di depan mata saya, saudara. Dia suruhannya itu perempuan itu ya. Perempuan Sunda suruhannya. Bayari kapten polisi. Kapten polisi orang Manado Kristen. Saya masih ingat mukanya, saudara ya. Dibayari di depan mata saya, saudara ya. Sambil senyum ke saya dia. Si kapten polisinya, haleluya, bangsa juga nih kapten polisinya, dia haleluya ya, saudara bilangnya ya. Terima duit cokokan. Di depan mata saya, saudara, dibayari. 55 hari saya masuk tuh di penjara. Saya puasa 40 hari 40 malam dengan kemarahan. Harusnya nggak boleh ya, tapi ya itulah yang terjadi, respon dalam ketidakdewasaan saya. Saya keluar 55 hari, saya keluar dari penjara, dia 3 bulan kemudian dia masuk penjara kena 14 tahun, saudara. Ketangkep illegal logging. Illegal logging, pedagang narkoba, sama judi, saudara. Tiga pasal. 14 tahun ketok palu. Yes, saudara ya. Puas kayaknya puas. Sampai hari masih puas, saudara. Sampai hari masih puas. Tapi doa puas. Ya pokoknya saya masih puas. Namanya menang dari musuhmu gimana sih? Saya nggak bisa melawan secara fisik. Saya tahu saya bisa lawan secara spiritual kok. Ya kan, ya tetap puas. Jangan ngomong enggak. Bohong saya kalau saya bilang enggak puas. Dan saya tahu itu karena saya puasa itu 40 hari 40 malam. Karena semua musuh-musuh saya semalam itu satu-satu digarap sama malaikat pencabut nyawa, saudara ya. Ada yang mati busuk, ada yang, aduh serem-serem itu ya. Tapi kemudian saya cabut kutukannya itu ya, dari orang-orang ini saya cabut. Kamu jangan takut kalau kamu bersama dengan Tuhan, sekalipun kamu harus difitnah, kamu masuk dalam lembah kekelaman sekalipun. Jangan takut, saudara. Kalau perlu kamu puasa, 40 hari 40 malam, saatnya kamu puasa. Masalahnya, nggak tekan kan hatimu kan. Saya kalau nggak di penjara, nggak pernah saya puasa 40 hari 40 malam. Apalagi saya doyan makan, saudara, mustahil. Karena saya lagi di penjara, maka saya bisa tuh puasa 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum, beneran. Lawang 2 minggu dibesuk sama anak nggak boleh. Cuman seminggu saya dibesuk, seminggu itu boleh karena ada lawyer kan. Setelah itu saya nggak mau lawyer itu lagi. Saya dipindah ke LP. 2 minggu lagi nggak boleh dibesuk lagi, saudara. Jadi 14 hari, 28 hari saya nggak boleh dibesuk. Itu saatnya saya puasa tuh 55 hari itu. Enggak kan, di penjara dulu ya. Hampir 1 bulan nggak boleh dibesuk itu. Ya yang kedua di LP saya 1 minggu, 2 minggu. Jadi total 55 hari, saya puasa 40 hari, saudara ya. Jadi di hari kedua, hari ketiga saya mulai puasa. Ya, persis. Saya dipindah ke LP, itu saya buka puasa 40 hari. Ya, persis itu saya ingat tuh, saya pingsan itu di LP karena langsung tak kasih makan nasi sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Sampai saya pingsan itu di LP itu karena kaget perutnya kan. Masuk klinik itu saya, saudara. Hati-hati kalau puasa 40 hari 40 malam harus ada yang nemenin ya. Tapi itulah, saudara, kalau kamu yakin percaya sama Tuhan, kamu tidak bisa kalahkan dengan fisikmu, dengan kondisi-kondisi yang nyata. Kamu bisa berdoa, berseru memanggil namanya, berdoa. Apa sih? Dia selalu menghampiri dirimu, percaya. Dia hanya sejauh doa. Kalau bisa nyanyi lagu ini nanti. Si siapa tadi? Monang apa siapa tadi yang nyanyi? Pada marah ya, kalau bisa nyanyi lagu ini. Ngeri ya, saudara ya. Saya berseru 40 hari 40 malam itu. Walaupun berserunya salah. Tapi jangan pikir benar salahnya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus malam itu.
Ya, menang saudara. Kamu bayangin lawan mafia illegal logging bagaimana bisa menang. Ini mafia paling hebat di Jawa Tengah, ditakuti semua orang. Kapolda saja datang lapor, Kapolda saja takut sama orang ini. Tak tunjuk mukanya, tak sorong saudara ya. Dan saya boleh kalah, tapi Tuhan saya pasti, saya bilang Tuhan saya berkuasa. Tak ngomongin begitu saudara sama orang itu ya. Tapi tak lakoni benar. Kalau bilang Tuhan berkuasa, jangan kamu terus masa bodoh. Jalanin dong puasa. Kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan. Oh, seperti orang gebrak, tolong Tuhan. Di pintunya, saya setiap yang 40 hari 40 malam itu ya, saya minta pembalasan. Saya minta pembalasan, saudara ya. Sungguh-sungguh saya minta pembalasan. Satu-satu tiap malam saya baca Mazmur, ya, Mazmur 1 sampai Mazmur 150 tiap malam. Udah selesai tak baca lagi, tak ulang lagi kayak orang baca mantra, saudara. Namanya tak tulis di kertas, bacain satu-satu. Saudara, kalau pernah nonton filmnya itu Game of Thrones itu ada yang namanya siapa tuh? Yang perempuan yang bisa rubah wajah itu yang jagonya kamu tahu Sel? Apa Sel? Ngikutin. Ada satu perempuan itu yang Chelsea atau siapa? Nah, bukan Chelsea ya, ada satu lupa namanya. Perempuan itu yang sadis sekali ya, perempuan tua yang keluarganya dibunuh semua sama musuhnya itu ya. Terus dia satu-satu tiap malam dibacain tuh ya. Dia ingat satu-satu. Ya, waktu saya nonton film itu, kok kayak saya? Saya nonton itu ya. Itu tak bacain satu-satu. Saya nggak ngajarin Anda buat musuhin orang, enggak. Tapi saya lagi ngajarin Anda berseru Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Jangan takut, saudara. Minta, kamu berseru puasa. Loh, kamu malah, Pak Pendeta, ayo puasa untuk aku. Loh, kamu malah bayar berapa, saudara? Puasa untuk kamu doain kamu. Kamu yang puasa, itu kan masalah kamu. Kamu yang harus berpuasa. Makanya saya sering kali bilang, kamu puasa ya. Nggak mau lah ya ponggan, saudara. Gimana? Kamu yang ruwet, saya yang disuruh puasa. Itu kan masalah supaya Tuhan ajari kamu rendah hati. Ya, saudara ya. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan ampuni dirimu. Percaya. Dia selalu dengar doamu. Ia hanya sejauh doa. Ya, saudara ya. Teriak puasa, saudara. Ngotot. Lukas 18 ya. Ada seorang perempuan yang teriak-teriak tiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh ngotot. Stubborn dia. Stubborn ya, bebal. Dia berdoa minta. Wah, pokoknya nggak diusir, nggak mau, saudara. Kamu harus kayak gitu kalau sama Tuhan berdoanya. Puasa itu. Walaupun 40 hari, 40 malam. Ya, saya sudah lakukan, saudara ya. Makanya saya nggak pernah takut sama apapun. Ya, sampai hari ini, bahkan seluruh dunia meninggalkan saya pun, kalau saya yakin saya benar, dan Tuhan taruhkan itu di hati saya, nggak pernah takut, saudara. Ya, siapapun tinggalkan saya, siapapun hianati saya, nggak apa-apa. Malu dong, bahkan gengsi kalau ditinggal orang, enggak. Yesus aja ditinggal kok, apalagi saya. Ya kan? Jangan takut, saudara. Kalau orang menolakmu, yang penting kamu fokus sama Tuhan. Kalau sampai itu merugikanmu banget, kamu berseru, berdoa memanggil namanya. Ya, Yesus, Yesus, kalau perlu kamu puasa. Ya, jamin itu, guys, saudara, saya sudah ngalamin. Berkali-kali, gak cuma sekali. Pasti menang kamu. Ya, pasti kamu dapat perlindungan dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.